Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak TikTok yang hebat? Bertemu lagi dengan Bu Dewi di pertemuan ke-6 pengembangan diri kelas 10. Minggu lalu Ibu sudah menyuruh kalian untuk membuat sejumlah pertanyaan ya mengenai potensi dasar kecerdasan manusia dan multiple intelligences. Dan pada pertemuan kali ini Ibu akan menjawab rekap pertanyaan dari kalian. Pertanyaan pertama dari Amelina, apakah kemampuan seseorang bisa bersangkutan dengan IQ yang mereka miliki? Jawabannya iya. Semakin tinggi IQ yang dimiliki, maka kemampuan mereka dalam menangkap informasi itu semakin mudah. Dan biasanya kecerdasan yang dimiliki itu semakin kompleks. Tidak hanya dari IQ, tapi EQ, SQ, TQ, dan aspek-aspek kecerdasannya itu biasanya juga berpengaruh. Seperti itu. Jadi kalaupun IQ-nya rendah, biasanya itu EQ-nya itu juga rendah, SQ-nya rendah, biasanya sih seperti itu. Tapi tidak semua orang seperti itu, cuma memang bisa berpengaruh. Jadi kalian untuk mengetahui IQ kalian bisa melaksanakan psikotes supaya kalian bisa mengukur kemampuan diri kalian itu seperti apa, seperti itu. Oke? Yang kedua, pertanyaan dari adik. Apa yang dimaksud dengan perspektif agama dalam transcendental question? Sebelumnya saya sudah menjelaskan ya tentang TQ, yaitu kecerdasan ruhaniah yang erat kaitannya dengan kemampuan seseorang memaknai hidup dan kehidupannya dalam perspektif agama. Nah, yang dimaksud perspektif agama dari sini adalah berdasarkan sudut pandang agama. Jadi seseorang yang hidupnya TQ-nya itu tinggi, dia itu akan memperhatikan segala ucapan dan tindakan itu berdasarkan perspektif agama atau dari sudut pandang agama. Kira-kira apa yang dia ucapkan ini menyakiti hati orang nggak ya? Kira-kira yang dilakukan ini sudah benar atau enggak ya? Seperti itu. Jadi dia itu akan mengukur segala sesuatu, baik ucapan atau tindakannya itu dari perspektif agama. Contoh yang simpel aja, misalnya pacaran. Kalau di dalam Islam kan pacaran tuh nggak boleh ya. Nah, tapi kalau misalnya orang yang TQ-nya rendah, terus dia itu terpengaruh lingkungan, halah itu loh kak, pokok pacaran nggak arah bisa kak, bisa lo kak ketok nih gini. Nah, seperti itu. Tapi kalau emang orang itu mempunyai TQ-nya yang tinggi, dia akan memaknainya dalam sudut pandang yang berbeda, seperti itu. Oh, emang di dalam Al-Quran itu nggak boleh kalau orang berpacaran, bolehnya itu langsung nikah, seperti itu. Jadi memandang segala sesuatu, mengukur segala sesuatu yang akan dilakukan, baik ucapan atau tindakan itu dari sudut pandang agama. Oke? Yang ketiga, pertanyaan dari Lutfia. Kenapa siswa sulit memahami materi yang diberikan oleh guru, tetapi ada juga yang paham? Apakah itu tergantung oleh pemikiran siswa atau keinginan siswa untuk memahami? Jawabannya, ya. Kenapa sulit? Karena memang itu ya tergantung dari dua-duanya itu, tergantung oleh pemikiran atau dan keinginan. Jadi bukan atau ya. Pemikiran itu kan juga tergantung dari tingkat kecerdasan seseorang. Ada orang yang memang dia tidak bisa menerima informasi dengan cepat, tapi karena keinginannya untuk bisa memahami itu, jadi dia tuh bisa aja lebih cepat. Jadi misalnya ya, kamu nih di tes IQ itu IQ-nya itu hanya 109, yang berarti itu hanya di berada level rata-rata atas, bukan di atas rata-rata. Jadi ketika kamu diberikan suatu informasi itu kamu bisa cepat menangkap, tapi itu bisa jadi lebih lamban ketika kamu itu tidak ingin mengetahui informasi itu. Kalaupun IQ-mu itu ketika di tes IQ hanya 100 atau hanya rata-rata lah ya, bukan rata-rata atas, tapi keinginanmu untuk memahami sesuatu itu tinggi, kamu pasti akan cepat nangkap karena didasari dengan keinginan yang kuat. Atau orang yang mempunyai multiple intelligence tinggi, logis matematisnya tinggi misalnya. Orang yang mempunyai multiple intelligence tinggi di bidang logis matematis itu biasanya dia akan lebih cepat memahami pelajaran yang berbau dengan angka, menghitung daripada yang berbau dengan bahasa, seperti itu. Jadi ya dua-duanya ini sangat mempengaruhi. Kenapa sulit memahami? Ya itu emang tergantung dari pemikiran siswa dan keinginan siswa itu. Gitu. Oke? Pertanyaan selanjutnya ini hampir sama ya, dari Laili dan Lutfia. Apakah setiap orang perlu mengetahui multiple intelligence-nya sendiri dan mengapa? Nah, ini pertanyaan dari dua orang tapi hampir sama. Jawabannya menurut saya itu perlu, karena dengan kita mengetahui multiple intelligence kita itu unggul di bidang apa, kita akan bisa memaksimalkan potensi yang kita miliki dan bisa mengurangi dan bisa menutupi kekurangan kita. Kan tidak semua orang itu unggul dalam semua bidang. Jadi
ya maksimalkan aja potensi yang kita punya gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Rahma, apa tindakan yang harus kita lakukan setelah tahu skala MI dari kepribadian anak? Nah, ini penting banget ya sebenarnya buat orang tua. Apabila orang tua itu telah mengetahui kecerdasan anak itu menonjol di bidang apa, harusnya orang tua itu mendukung apapun yang dilakukan sang anak, asalkan itu sesuai dengan bakatnya atau potensi yang dimilikinya. Tidak menuntut anak berperilaku sesuai dengan keinginan orang tua yang tidak sesuai dengan potensinya, seperti itu. Jadi penting sekali sih untuk bagi orang tua ketika sudah mengetahui skala MI-nya anak itu harus mengarahkan, karena kan tugasnya, apalagi kalau emang anaknya sudah remaja, dia juga sudah tahu apa yang harus dilakukan. Hendaknya ya ketika sudah tahu, oh ya berarti emang keunggulanku tuh di bidang ini, ya sudah terima aja. Berarti aku nggak bisa di bidang ini, harus memaksimalkan keunggulanku di bidang yang ini. Jadi harus dimaksimalkan. Ingat ya, kita itu tidak bisa tidak bisa menuntut seseorang untuk bisa atau memahami semua hal. Karena setiap orang itu punya keunikan sendiri-sendiri, punya sisi kelebihannya sendiri. Jadi kita harus menghargai. Misalnya si A, oh dia ini emang pintar matematika, ya wes, kamu kalau belajar matematika ya sama si A aja, jangan si B. Si B ini soalnya keahliannya tuh verbal, bahasa Inggrisnya bagus. Jadi kamu tuh bisa bekerja sama dengan orang. Begitupun dengan kamu. Jadi kamu harus menanamkan kepada dirimu sendiri bahwa oh kamu tuh pinginnya dikenal jadi ahli apa. Jadi jadilah orang yang ahli dalam satu bidang, tapi jangan menguasai semua bidang hanya setengah-setengah. Jadi kalau orang sekarang tuh dibutuhkan orang yang ahli di satu bidang. Jadi tentukan apa yang menjadi kelebihanmu dan itu maksimalkan supaya orang lain itu bisa membutuhkan jasamu di kemudian hari. Jasa itu bisa dijual loh, bisa menghasilkan uang tentunya. Oke? Pertanyaan selanjutnya dari Lucia, apa manfaat dilakukan pengukuran MI? Manfaatnya ya kamu ketika mengetahui kelebihanmu, kembali lagi jawabannya itu sebenarnya sama. Sebenarnya kecerdasan yang kamu miliki itu unggulnya di bidang apa, dan itu bisa dimaksimalkan untuk kepentingan diri kamu sendiri pada nantinya, seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara meningkatkan multiple intelijensi kita? Multiple intelijensi kita itu sebenarnya emang sudah bawaan dari lahir ya, merupakan potensi yang dimiliki. Jadi kalau untuk mengembangkan ya kamu harus mengukur dulu ya. Ketika kamu sudah tahu untuk mengembangkan ya terus latihan aja. Misalnya kamu sudah tahu ukurannya, saya ini unggulnya tuh di Jadi biasanya kecerdasan interpersonal ini lazim dijumpai pada seorang pemimpin atau politisi, kemudian seorang motivator, psikolog, manajer, pedagang, dan guru atau orang-orang yang senang bergaul seperti itu.
intinya kecerdasan interpersonal adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain itu bagus. Dia itu lebih mudah menjalin relasi dengan orang lain daripada orang yang kecerdasan intrapersonalnya itu tidak terlalu tinggi. Biasanya juga dia itu cenderung memiliki kepribadian yang ekstrovert atau terbuka. Kalau cenderung mempunyai kepribadian yang introvert atau tertutup, biasanya dia itu kecerdasan intrapersonalnya yang tinggi, bukan interpersonal. Oke? Ya, semoga dapat memahami ya apa yang saya jelaskan. Kita langsung saja ke tugas 6. Jadi, setelah menyimak video ini dengan teliti, kalian silahkan mengerjakan latihan soal di Quizizz. Ingat ya, Quizizz ini hanya bisa dikerjakan 1 kali. Jadi, pastikan kalian sudah memang benar-benar siap mengerjakan dan pastikan sinyalnya bagus. Karena begitu kalian buka Quizizz terus sinyalnya jelek, kalian tidak akan bisa mengulangi lagi karena kesempatan pengerjaan hanya 1 kali. Jadi maksimalkan sebaik mungkin. Oke? Deadline pengerjaan Quizizz hari Rabu tanggal 17 Februari pukul 12.30. Jangan sampai kelewatan ya, karena kalau sudah lebih dari deadline yang ditentukan, maka link Quizizz otomatis sudah tidak bisa dibuka lagi. Oke? Terima kasih atas perhatian kalian. Seperti biasa, sebelumnya ini adalah pendaftaran PPDB. Informasinya kalian bisa unduh di link yang sudah tertera berikut ini. Kalian bisa merekomendasikan SMK Wahidatin kepada teman, saudara, atau tetangga kalian. Oke, sekali lagi terima kasih. Always do your best, stay safe and stay healthy. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.